membacakan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan ini kita masuk hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Was-sabru diyaun, sabar itu cahaya yang sangat terang. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu menjadi hujjah untukmu, hujjah yang menguntungkanmu, aw 'alaika, atau menjadi hujjah yang merugikanmu. Kullun nasi yaghdu, semua manusia berusaha, fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya, famu'tikuha, ada yang memerdekakan dirinya, au mubiquha, atau membuat dirinya celaka. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada beberapa poin informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang pertama, kata beliau, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian atau separuh dari iman. Bersuci itu kalau di dalam fikih meliputi wudu, mandi, tayamum, bersuci dari najis, itu namanya taharah. Jadi taharah itu ada dua secara garis besarnya, taharah dari hadas dan taharah dari najis. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil dengan cara wudu, kalau hadas besar dengan cara mandi. Kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka dengan tayamum. Kemudian ada taharah dari najis. Nah, kenapa di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taharah atau bersuci itu separuh dari iman? Ini ada di antara ulama yang menjelaskan bahwa yang kita lakukan itu kan ada dua, ya. Ada taharah lahiriah, taharah zahir, ada taharah batin. Taharah zahir itu membersihkan fisik, itulah kita wudu, tayamum, mandi, itu membersihkan fisik, membersihkan dari najis, termasuk membersihkan fisik, itu taharah zahir. Nah, ada taharah batin. Taharah batin itu artinya membersihkan diri kita dari dosa-dosa, karena dosa-dosa itu pada hakikatnya membuat diri kita ini kotor. Nah, karena
pada dasarnya kebersihan manusia itu dua macam itu, ada yang zahir, ada yang batin, maka seakan-akan itu kalau kita melakukan salah satunya itu berarti sudah separuh. Kan kalau dua, kalau kita melaksanakan satu berarti sudah melaksanakan setengahnya. Nah, karena taharah itu dua, ada yang batin, ada yang zahir. Yang dimaksud dalam hadis ini yang zahirnya. Yang zahirnya itu meliputi bersuci dari najis, bersuci dari hadas dengan cara wudu, mandi, dan juga tayamum. Nah, yang dalam hadis ini taharah zahir. Nah, taharah zahir ini itu setengah dari iman, separuh dari iman. Karena yang separuhnya lagi apa? Yang separuhnya lagi taharah batin. Jadi kita ini harus bersih. Bersihnya bersih zahir dan bersih batin. Bersih zahir dengan mandi, wudu, tayamum, membersihkan dari najis. Bersih zahir, bersih batin dengan menghindari perbuatan dosa, dan kalau jatuh kepada perbuatan dosa maka harus dibersihkan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini at-tahuru syatrul iman, bersuci maksudnya bersuci yang zahir itu separuh dari iman. Yang separuhnya lagi yaitu bersuci dari batin, bersuci batin dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal maksudnya. Karena nanti di hari kiamat amal kita itu akan ditimbang. Jadi yang menjadi patokan pada hari kiamat nanti bukan banyak atau sedikitnya, akan tetapi berat atau tidaknya. Jadi amal kita itu bukan ditakar tapi ditimbang. Apa beda kalau ditakar itu? Kan itu ukuran banyak atau sedikit. Nah, amal kita ini bukan ditakar tapi ditimbang. Jadi kalau ditimbang ini bisa jadi ada amal yang banyak tapi ringan, ada amal yang dikit tapi berat. Nah, itu kalah amal yang banyak dengan amal yang dikit. Kenapa? Karena ternyata lebih berat. Wah, ini sama-sama sekarung kapas, sekarung padi, ya beda. Atau sekarung kapas dengan sekarung besi, oh beda. Atau besinya kecil tapi ternyata jauh lebih berat. Maka di hari kiamat nanti itu yang dijadikan patokan itu adalah timbangan. Jadi amal-amal kita itu akan ditimbang. Nanti ada orang yang amalnya banyak ditimbang berat. Ada yang amalnya banyak pas ditimbang ringan. Ada yang amalnya dikit ditimbang berat. Ada amalnya dikit ditimbang ringan. Jadi tidak pasti jumlah amal itu, tidak pasti menunjukkan berat. Bisa jadi ada yang sedikit tapi ternyata berat. Nah, di antara yang berat timbangan itu adalah ucapan di sini alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa ucapan yang kayaknya ringan, sepele, tapi ternyata di timbangan itu berat? Karena kalau memang kita meresapi alhamdulillah itu kan luar biasa. Yang pertama, ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu artinya kita mengakui kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Itu berarti urusan keyakinan, urusan iman, urusan akidah. Kita mengakui yang maha sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua,
Dengan ucapan alhamdulillah itu juga kita mengecilkan diri kita sendiri. Allah itu paling senang dengan orang yang mengecilkan dirinya, bukan membesarkan dirinya. Karena ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah, itu tandanya kita tahu diri. Itu tandanya kita bersyukur, tahu terima kasih, sadar bahwa itu dikasih oleh Allah. Dan beda nanti terhadap orang-orang yang ketika mendapat nikmat dia merasa itu karena kehebatan dirinya sendiri. Nah, itu Allah murka kepadanya, sehingga walaupun banyak amalnya bisa jadi nanti kalah dengan sifat sombongnya itu. Amalnya banyak tapi sombong. Kapan ditimbang gagi kalah galau. Amalnya amal yang banyak itu ternyata pas ditimbang dengan kesombongan ternyata kalah, lebih beratlah sombong. Maka dalam hadis tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Kalah sholat, puasa, yang lain-lain kalah galau kaki. Kapan ditimbang ternyata dia sombong. Kalah ngaku, ternyata lebih berat sombongnya itu. Ternyata lebih berat sombongnya itu. Nah, itu kecil, sepele dilihat, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Nah, salah satu untuk menghilangkan kesombongan itu banyak-banyak memuji Allah. Biasakan diri kita dalam setiap kondisi selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang maha sempurna itu Allah, yang kurang ya kita. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Kalaupun kita punya kelebihan, maka yang dipuji ya tetap Allah. Kenapa? Karena Allah yang ngasih kelebihan itu. Kelebihan harta, kelebihan kekuasaan, kelebihan ilmu, kelebihan yang lain-lainnya, itu tetap yang dipuji adalah Allah. Kenapa? Karena yang ngasihnya adalah Allah. Karena kalau Allah mau cabut kelebihan itu kan gampang. Orang yang pintar, cerdas, Allah mau cabut, ya dibuat hilang akalnya, hilang kecerdasannya itu sebentar. Orang yang punya harta banyak, Allah mau cabut, ya habis, selesai. Musibah misalnya kayak banjir bandang di beberapa daerah, itu banyak habis dalam waktu yang sangat singkat. Harta yang dikumpulkan itu bisa jadi habis kalau Allah menghendaki. Tapi kalau Allah mau ngasih lagi ya juga gampang. Walaupun habis mulai dari nol lagi orang itu, kalau Allah mau kasih lagi ya gampang. Nah, oleh karena itu setiap mendapatkan nikmat itu kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini di timbangan kaki itu berat. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Lalu berikutnya yang ketiga, ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Itu saking walaupun dia dikit tapi samu kayak besar, sehingga ditimbang juga berat. Alhamdulillah saja itu sudah hebat, apalagi digabung subhanallah walhamdulillah. Berpasangan. Ngapa berpasangan? Karena memang maknanya itu berpasangan ya. Subhanallah itu maha suci Allah, itu artinya meniadakan semua keburukan, semua yang tidak pantas dari Allah. Itu makna subhanallah. Subhanallah maha suci Allah. Maksudnya apa maha suci Allah itu? Maha suci dari segala sifat yang kurang. Tak mungkin punya kekurangan. Nah, itu subhanallah. Kalau alhamdulillah menetapkan segala sifat yang sempurna bagi Allah. Itu alhamdulillah itu artinya menetapkan. Kalau subhanallah meniadakan. Jadi
Subhanallah, maha suci Allah dari semua yang tidak layak bagi Allah. Alhamdulillah, itu menetapkan semua kebaikan, semua kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan dua ini luar biasa. Subhanallah walhamdulillah. Apalagi kalau ditambah lagi la ilaha illallah Allahu akbar. 4 kalimat ini disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Jadi di dalam hadis Nabi kata beliau ada 4 kalimat yang merupakan al-baqiyatus shalihat, peninggalan yang baik. Artinya amal yang punya yang kalau kita lakukan itu akan memberikan dampak yang sangat baik, punya pengaruh yang sangat baik nanti bagi kita. Itu ada 4 kalimat. Kamu nak mulai dari mana baik, tak masalah. Maksudnya tak mesti nak urutan. Nak mulai Allahu Akbar dulu, tak apa-apa. Mulai Subhanallah dulu, tak apa-apa. Nah, itu artinya nak mulai dari mana baik, silakan kata Nabi. Ada 4. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini kalimat 4 ini disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Dan inilah zikir yang paling utama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Makanya para ulama itu kalau ada orang melakukan satu ibadah tertentu, ada zikirnya, dan zikir itu misalnya tidak ada ketentuan khusus harus zikir apa, maka mereka menganjurkan baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini memenuhi langit, antara langit dan bumi. Lalu berikutnya kata beliau wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Cahaya yang bagaimana? Yang pertama ada yang menjelaskan bahwa cahaya pada orang yang melakukannya. Di orang yang salat dengan yang tidak salat itu beda. Orang salat itu ada cahayanya, tapi ditengok tak katik, cak sama baik. Nah, itu yang bisa melihat itu adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat. Jadi yang diberikan kemampuan itu dapat melihat cahaya orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu berseri, itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan itu cahaya itu nanti pada hari kiamat. Di hari kiamat nanti itu akan terlihat siapa yang sholat dengan yang tidak sholat. Yang sholat itu bercahaya, karena sholat itu sudah pasti harus dengan wudu. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurram muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat nanti itu dalam kondisi wajahnya berseri-seri, putih berseri-seri disebabkan air wudunya. Nah, orang yang sholat ya pasti berarti dia berwudu. Maka orang yang sholat itu nanti wajahnya akan bercahaya pada hari kiamat nanti. Dan Nabi juga pernah ditanya, ya Rasulullah, di hari kiamat nanti kan banyak wong manusia ini, bagaimana anda bisa mengenali umat anda? Nah, kata beliau, kalau kamu punya onta warnanya putih, di tengah onta-onta lain berwarna hitam, kira-kira kamu bisa tak membedakan mana onta kamu dengan mana yang bukan onta kamu? Bisa lah, kalau putih ada hitam. Kapan putih punya kita, kapan hitam bukan. Nah, macam itulah aku kaget di hari kiamat. Aku tahu mana yang bercahaya putih berseri-seri, nah umatku berarti. Kalau tak gelap, bukan. Nah, itu yang kita khawatir.
Yang tak solat lagi rupanya mukanya gelap. Nah, bukan ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena solat itu yang kita lakukan ini akan jadi penanda bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penanda nanti. Kenapa? Karena solat itu membuat wajah orang yang melakukannya menjadi bercahaya. Kemudian was-shadaqatu burhanun. Yang berikutnya kata beliau, sedekah itu adalah bukti kebenaran iman seseorang. Sedekah itu ada dua. Jadi ketika disebutkan sedekah itu ada, maka kalau disebut secara umum ya, tidak ada indikator yang menunjukkan ke makna tertentu, maka itu berlaku umum, yaitu dua macam, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib itu adalah zakat. Sedekah sunnah yang selain zakat, yang selain yang wajib itu ada yang sunnah. Nah, itu disebut oleh Rasulullah itu adalah bukti kebenaran pengakuan keimanan kita. Tak baca kita ngaku-ngaku baik aku ni beriman, tapi disuruh mengeluarkan zakat tak galak misalnya. Ngaku-ngaku beriman tapi sedekah tak galak. Nah, itu diragukan apa berimannya apa tidak. Kenapa? Karena ini lebih berat kalau sudah berurusan dengan harta. Kenapa? Karena salah satu watak dasar manusia itu pelit. Manusia itu punya sifat pelit, kalau kita sifat pelit, dakati yang tak punya sifat pelit. Cuman ada yang dilawannya sifat pelit itu, ada yang diikuti. Kalau sifat pelit itu ada kalau. Cuman ada yang mampu melawan sifat pelit itu, dipaksanya terus, sehingga lama-lama sifat pelitnya itu redup. Ngapa? Karena dilawan terus. Nah, salah satu untuk menghilangkan itu, kita diwajibkan untuk zakat misalnya. Galak, berarti beriman nian. Karena biasanya manusia itu tak mau, dia ya sudah kerja capek, dapat duit, tahu-tahu harus dikasih ke orang lain misalnya. Maka sebagai bukti bahwa betul-betul beriman, dia mau sedekah. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti yang paling jelas bahwa orang itu beriman. Was-sabru diyaun. Yang berikutnya, sabar itu adalah cahaya yang sangat terang. Nah, ini menunjukkan sabar itu punya pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena yang sangat terang itu kan, kalau dalam Al-Quran itu kan gini, ketika Allah menyebut matahari itu digunakan kata-kata dia. Ketika menyebut bulan, Allah menggunakan kata nur. Sama-sama cahaya, tapi dia itu cahayanya itu lebih kuat, tajam, seperti cahaya matahari. Kalau nur, bulan itu sudah disebut bercahaya. Kalau dia itu cahayanya sangat terang. Maka kita beda cahaya bulan dengan cahaya matahari. Cahaya bulan masih terang, masih nampak. Tapi kalau cahaya matahari lebih jelas lagi kita nengok sesuatu, cahaya matahari. Nah, sabar itu disebut oleh Rasulullah di sini sebagai cahaya dia, seperti cahaya matahari dia itu. Cahaya yang sangat terang. Kenapa? Apa hubungannya nanti dengan keselamatan kita? Kita ini kan ibarat berjalan ya. Ibarat kehidupan kita ini ibaratnya berjalan menuju satu tempat. Kita berjalan itu syarat untuk sampai dengan selamat itu yang pertama tahu jalan. Mendak tahu jalan tak sampai. Yang kedua, mata kita pacak nengok. Mata kita tak pacak nengok, walaupun tahu jalan nyasar, tak nampak. Yang ketiga,
jalan itu terang. Walaupun mata kita normal, pacak nengok, tak katik cahaya sama sekali, tak nampak, nyasar juga. Jadi nak tahu dulu jalannya. Tahu jalannya itulah kita harus ada petunjuk. Petunjuk itulah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mata kita nak pacak nengok. Yang ketiga, nak ada cahaya. Sehebat setajam apapun mata kita, kalau tidak ada cahaya sama sekali, tak bisa jalan, tak nampak apa-apa. Kita bisa nampak tu karena ada cahaya. Ada mata tak katik cahaya, tak pacak nengok. Nah, cahaya ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang remang-remang, ada yang terang nian. Nah, kalau nak terang nian itu sabar. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Sehingga kita kalau terang itu mudah ngambil keputusan. Segala sesuatu tu nampak jelas. Tapi kalau gelap, kadang keputusan kita salah. Nah, makanya kalau kita misalnya ada masalah, ada sesuatu masalah ya, kita sabar, itu terang. Dalam ngambil keputusan itu bisa tepat. Kalau kita dengan sabar. Ngapa? Karena terang, jelas. Tapi kalau tak sabar, itu gelap, sehingga nanti keputusan yang diambil salah, tindakan yang diambil salah. Maka di sini disebutkan was-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya yang sangat terang. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu adalah hujjah yang bakal menguntungkanmu atau menjadi hujjah. Hujjah itu apa? Hujjah itu dalil, alasan, atau yang bakal menjadi mendebat kita, itu hujjah. Al-Quran itu jadi sesuatu yang bisa membuat kamu selamat, juga sekaligus bisa membuat kamu celaka. Bagaimana membuat kamu selamat? Ya beriman dan melakukan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Oh, berarti ini hujjatul laka, menjadi hujjah yang bakal menyelamatkan kamu. Au alaika, yang kedua bisa menjadi hujjah yang mencelakakan kamu. Cak mana yang mencelakakan? Ya kita tidak beriman, tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Sudah tak percaya, ya akhirnya kalau tak percaya, tak dilaksanakan. Namanya orang tak percaya. Kata Quran ke kanan, kalau kita tak percaya, kita tetap lurus. Nah, itu namanya karena kita tidak beriman, tidak melakukan, tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan jadi lawan kita. Jadi Al-Quran itu pacak jadi kawan yang nolong kita di hari kiamat, pacak jadi lawan yang bakal nyeret kita ke neraka. Ya Allah, kata Quran, si Ani tak percaya dengan aku, tak beriman, tak pernah baca aku, tak pernah melakukan petunjuk yang ada di dalam aku, ya sudah, neraka ini. Nah, itu jadi lawan yang bakal menyebabkan kamu masuk neraka, bisa jadi kawan yang menyebabkan kamu masuk surga. Jadi hujjah yang menyelamatkanmu atau menjadi hujjah yang mencelakakan, itu Al-Quran. Kullun nasi yaghdu fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha. Lalu terakhir kata beliau, semua manusia itu berusaha. Semua manusia itu bekerja, berusaha. Berusahanya itu apa? Yaitu dengan menjual dirinya. Menjual dirinya. Apa maksud menjual dirinya? Kita ini ibarat transaksi hidup di dunia ini. Diri kita ini kita jual. Jualnya itu untuk dapat apa? Untuk satu masuk surga, yang kedua untuk masuk neraka. Nah, kita nak jual diri kita ini nak dapat surga apa nak dapat neraka. Jual diri itu maksudnya diri kita ini kita gunakan, kita korbankan diri kita ini, walaupun capek misalnya tetap sholat, walaupun lapar haus tetap puasa gitu. Nah, itu namanya kan menjual diri kita ini.
Menjual itu kan ada keuntungan, kita kepengen untung. Apa keuntungannya? Ya masuk surga kaki. Ada juga yang menjual dirinya untuk dapat neraka. Sama-sama menjual diri. Kan sama-sama capek. Sama-sama berusaha, sama-sama bekerja, sama-sama butuh modal. Ibadah itu butuh modal. Dosa itu juga butuh modal. Maksiat juga butuh modal. Modal apa? Modal harta iyo, modal tenaga iyo. Ya kita sholat butuh modal tenaga. Maksiat juga butuh modal tenaga. Men wong dak katik tenaganya apa pacak dia nak maksiat? Berjalan tak baca lagi, mata tak nengok lagi, kuping tak dengar lagi, nak maksiat apa dia? Nak nengok yang haram, matanya lah tak nengok lagi. Nak berjalan ke kafe-kafe itu, kakinya tak baca berjalan lagi, tak baca. Nah itu kan butuh modal. Mau melakukan ibadah butuh modal, mau melakukan maksiat juga butuh modal. Modalnya apa? Diri kita, badan kita, fisik kita, kesehatan kita, umur kita, kesempatan kita yang diberikan oleh Allah. Ini modal galau. Modal galau. Nah, modal ini nak kita pakai apa? Apa nak kita pakai untuk masuk surga? Apa nak kita pakai untuk masuk neraka? Sama-sama pakai modal. Sama-sama pakai harta, sama-sama pakai tenaga, sama-sama pakai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kata Rasulullah sama baik. Semuanya bekerja, semuanya menjual dirinya. Cuman ada yang famu'tiquha, ada yang menjual dirinya untuk membebaskan dirinya dari neraka sehingga dia masuk surga, au mubikuha, ada yang menjual dirinya untuk masuk neraka, mencelakakan. Padahal sama. Tinggal kita nak kemana. Apa nak menggunakan diri kita ini manfaatkan untuk selamat, apa nak memanfaatkan diri kita untuk celaka. Nah itu pilihan ada pada kita masing-masing, pertanggungjawaban ada pada kita masing-masing. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Cahaya oleh beliau itu bukan ngintipkan sini itu. Bukan. Itu memang nunduk semuanya itu. Dicet bae Pak, tak lama ini. Cepat utang. Apa tadi terbuka? Sudah selesai.
Abang Andri barusan Ustaz Said baru keluar. Nggak ada, beliau di masjid tempat lain. Ustaz Eko di masjid tempat lain. Biasanya tuh kalau beliau datang itu hari Jumat ya, sama hari Sabtu. Ya, beliau tuh nyari yang pembahasannya agak tinggi. Jadi hari pagi ini dia tempat yang lain itu. Berhubung semuanya sudah selesai, kita tutup ya. Nanti untuk potongan videonya bisa ditonton di TikTok ini ataupun ya besok bisa kita live lagi. Hari Selasa nanti ada Ustaz Raji, hari Rabu ada Ustadz siapa hari Rabu? Oh iya, siapa hari Rabu? Oh iya, Habib Ihsan ya. Ya, hari Rabu Habib Ihsan. Hari Jumat Ustadz Haromain, dan hari Sabtu kembali ke Ustadz Said lagi. Untuk hari Kamis sama hari Minggu libur, tapi hari Minggu masih ada kita live-nya di Pondok Pesantren dekat Mesat. Masih live, cuman nggak ada potongannya kalau di situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.